Latar belakang munculnya pergerakan nasional. Politik drainage. Politik drainage adalah Belanda mengeruk kekayaan dari negara Indonesia untuk kepentingan dan kesejahteraan negara Belanda. Puncaknya terjadi pada masa tanam paksa di mana Belanda mampu membangun dam, sedangkan rakyat Indonesia hidup sengsara. Politik etis. Politik etis adalah politik balas budi yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kebijakan politik etis dituangkan dalam program Trias van Devender yang meliputi irigasi atau pengairan, yaitu pembangunan dan prasarana pengairan. Yang selanjutnya imigrasi, yaitu mengajak penduduk untuk transmigrasi. Lalu edukasi, yaitu membangun sarana pendidikan dan pengajaran. Pelaksanaannya yang pertama, irigasi digunakan untuk mengairi perkebunan milik swasta Belanda. Emigrasi digunakan untuk membangun lahan baru di Pulau Jawa dan mendapatkan tenaga kerja murah. Dan edukasi digunakan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan. Faktor-faktor munculnya pergerakan nasional. Yang pertama, faktor internal, yaitu penderitaan masyarakat pribumi sejak diberlakukannya politik tanam dan politik liberal. Kedua, lahirnya golongan intelektual. Ketiga, program Pax Neerlandica. Faktor eksternal. Pertama, kemenangan Jepang Rusia pada tahun 1905. Kedua, kelahiran paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi. Ketiga, perkembangan nasionalisme di berbagai negara. Organisasi-organisasi yang muncul pada awal pergerakan nasional dari tahun 1908 sampai 1920. Yang pertama, ada organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Didirikan oleh Dr. Wahidin Sudiroho-Suhodo dan diketuai oleh Sutomo. Anggotanya adalah pelajar Stovia dan memiliki tujuan untuk mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat serta martabat bangsa Indonesia melalui bidang pendidikan. Tanggal berdiri Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya ada organisasi Sarekat Islam atau disingkat SI. Sebelum berganti nama menjadi Sarekat Islam, SI memiliki nama SDI atau Sarekat Dagang Islam. Sarekat Islam didirikan oleh Hos Cokro Aminoto dan Kiai Haji Agus Salim. Anggotanya adalah rakyat dan memiliki tujuan yang pertama memajukan kehidupan rakyat melalui perekonomian. Yang kedua, membina persatuan dan memajukan umat Islam. Yang ketiga, mengangkat dan memajukan derajat serta kecerdasan rakyat untuk menentang setiap bentuk penindasan. Selanjutnya ada organisasi Indisch Partij, berdiri pada tanggal 25 Desember 1912. Tokoh pendirinya adalah 3 serangkai, yaitu Doris Dekker, Dipto Mangkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Tujuan dari Indisch Partij yang pertama, mengembangkan rasa nasionalisme dan menciptakan kebenaran dan persatuan antara orang Indo dan orang Bumi Putra. Yang kedua, mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Muhammadiyah berdiri 18 November 1912. Pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya memurnikan pelaksanaan agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Organisasi yang berdiri di masa radikal, Perhimpunan Indonesia, berdiri 1908 dengan nama Indis Vereniging di Belanda. Pada tahun 1925 berubah menjadi nama Penghimpunan Indonesia. Tokohnya M. Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Cipto M. Doris Dekker, Suwardi Suryaningrat. Tujuannya mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia. Partai Komunis Indonesia berdiri 1914. Pendirinya Snefliff dan Semaun. Pada tahun 1920 diganti nama menjadi Partai Komunis Nasional. Ketuanya Semaun. Anggotanya buruh dan tani. Partai ini sering melakukan pemberontakan. Partai Nasional Indonesia PNI berdiri 4 Juli 1927. Pendiri Insinyur Soekarno, Ishak Cokro Hadi Suryo, Mr. Sartono, dan Mr. Sunario. Dengan ketua adalah Insinyur Soekarno. Tujuannya adalah untuk mencapai Indonesia merdeka. Organisasi yang berdiri di masa kooperasi, Perindra, Perpindo, GAPI, organisasi keagamaan, dan organisasi pemuda dan wanita.